Annyeonghaseyo Yorobun, kembali lagi bersama saya Mas Drakor Enthusiast. Nah, ini adalah podcast Mas Drakor. Ini adalah trial podcast pertama saya. Jadi, saya kan sudah sering bikin konten-konten di Instagram, di TikTok. Nah, ini adalah trial bikin konten podcast di YouTube. Ya nggak tahu ya, mungkin kedepannya bisa kayak apa, bikin kontennya itu di Spotify untuk podcastnya. Ini kan masih kita render untuk di YouTube dulu gitu ya. Mau ngebahas apa di episode 1 ini ya? Sebenarnya saya juga agak bingung mau ngebahas apa karena bertepatan dengan take-nya episode 1 ini saya belum nonton drakor sama sekali. Ini lagi namatin Drink Now, Work Later. Work Later, Drink Now lah. Itu yang dramanya Lee Sun Bin sama Eunji Eping dan juga Choi Siwon. Nah, saya lagi namatin itu, cuma saya belum nemu keresahannya dari situ. Jadi masih saya kulik-kulik dulu ceritanya. Emang bagus banget sih. Nanti mungkin ya di episode kedua saya bakalan ngebahas tentang drama itu. Kayaknya seru banget dan nanti juga mungkin saya akan membahas atau bikin konten tentang drakor Drink Now Work Later. Keren banget itu. Dan gak mungkin drama itu kejadian di Indonesia ya, karena konsepnya adalah udah mabuk-mabukan. Ya Allah, kalau syuting di Indonesia udah ditangkap oleh tim 86 Net TV, pasti itu valid, no debat. Nah, teman-teman, Yorobun, untuk episode 1 ini mungkin saya mau nge-flashback dulu ya, nostalgia dulu. Kenapa saya bisa nyasar menjadi seorang mas drakor entusias. Jadi, buat teman-teman, saya pertama kali nonton drama Korea alias drakor itu di eranya Song Hye Kyo masih belum jadi janda ya, masih gadis. Itu di eranya Full House. Dulu keren banget pertama kali nonton Full House itu. Ini apaan? Soalnya sebelum Full House, mungkin teman-teman yang usia saya, usia 30 tahunan, kelahiran 90-an, pasti pernah mengalami fase-fase perubahan tontonan di TV. Jadi kita awal-awal nonton sinetron kayak Tersanjung, Kehormatan, Tersayang, banyak lah. Dulu sinetronnya masih proper lah ya, nggak kayak sekarang gitu. Terus bergeser, fase itu bergeser, kita mulai nonton yang namanya drama Taiwan. Mungkin buat teman-teman yang nonton atau dengerin podcast ini, mungkin pernah denger yang namanya Meteor Garden, ada Sangchai, Tom Mingse, Wo Chole. Waduh, itu keren banget. Saya ngikutin salah satu aktornya yaitu Si Fig Zu. Setelah dia main di Meteor Garden, Meteor Rain, saya ngikutin dia salah satu drama Taiwannya yaitu Mars. Itu keren banget. Itu menceritakan tentang orang yang kayak punya dua kepribadian ganda. Wih, dia kayak agak sedikit psikopat, tapi keren banget. Itu drama di tahun segitu udah ngebahas tentang kepribadian ganda. Padahal sekarang di drakor-drakor udah mulai banyak nih yang ngebahas tentang kayak psikopat, kepribadian ganda, permasalahan mental, dan lain-lain gitu. Baru di tahun-tahun 2020-an ini. Tapi di drama Taiwan udah berani ngebahas itu di tahun berapa itu? Saya masih SMP. Mungkin sekitar tahun 2005-2006 itu. Udah lama banget. Nah, setelah Indonesia dijajah oleh drama-drama Taiwan, tiba-tiba muncullah drama Korea. Kalau nggak salah, ini bisa dikoreksi ya. Drama pertama yang muncul dulu itu di Indonesia yang kebetulan saya tonton itu adalah Winter Sonata atau Endless Love kalau nggak salah ya. Dua itu yang saya tonton. Terus tapi nggak terlalu inget jalan ceritanya, soalnya waktu itu masih kecil dan TV itu bergantian ya, jadi berantem terus. Ibu pengen nonton sinetron, mbak pengen nonton apa, saya rebutan TV. Akhirnya nggak terlalu selesai jalan ceritanya. Yang benar-benar saya tamatkan waktu itu adalah Full House-nya Song Hye Kyo, sama yang kedua itu adalah Princess Chunyang, Sesi Girl Chunyang. Wah, itu keren banget itu. Itu adalah drama Korea yang pertama kali saya ngefans sama dramanya dan saya hafal semua soundtrack-nya. Keren banget itu drama Sesi Girl Chunyang. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah nonton, saya sarankan coba aja ditonton. Walaupun itu udah jadul banget, udah tahun berapa, udah mungkin 10-15 tahun yang lalu. Tapi ceritanya tuh keren, otentik banget dan bagus. Itu kayaknya diadaptasi dari kayak cerita-cerita dari Korea zaman dulu gitu loh. Kalau nggak salah kan Chunyang itu kan kayak bukan anekdot, kayak dongeng atau cerita yang udah melegenda di Korea sana, terus diadaptasi menjadi sebuah drama Korea dengan konsep kekinian, konsep waktu itu ya, kekinian ya, anak muda banget gitu, keren. Terus setelah itu, nah, saya baru bergeser ke aktris idola saya sampai saat ini yaitu Park Shin Hye. Pertama kali saya nonton dramanya yaitu You're Beautiful. Di situ dia memerankan sebagai Go Min-nam, sosok yang nyamar jadi kakaknya. Jadi kakaknya itu namanya siapa ya? Go Min-yu kalau nggak salah. Itu adalah anggota band
anggota baru band yang dia nggak bisa hadir, nggak bisa datang di acara itu. Jadi tiba-tiba dia ngilang gitu, nggak tahu kemana. Terus si produsernya ini nyari Gominam, si kembarannya yang kebetulan cewek, disuruh nyamar jadi cowok, terus masuklah ke band itu. Keren itu ceritanya. Kalau nggak salah siapa sih namanya aktor cowoknya, itu juga terkenal banget sih. Yang satu terkenal si Jung Yong-hwa-nya si N Blue, terus ada Lee Yong-ki-nya FT Island ya kalau nggak salah. So, yang itu sih kayak yang jadi drummernya. Terus siapa ya pemeran utamanya? Padahal dia terkenal banget loh. Jang Geun-soo itu terkenal banget di era-era itu, sempat main juga di Beethoven Virus kalau nggak salah sama si Yuna. Jadi itulah pertama kali saya bener-bener terjerumus dalam dunia perdrakoran. Jadi semenjak saya nonton You Are Beautiful dan ngefans sama Park Shin Hye, saya hanya menonton drama-dramanya Park Shin Hye seorang. Saya nggak pernah nonton dramanya orang lain. Saya tidak pernah beralih hati. Walaupun ada Song Hye Kyo terkenal, ada Moon Ga-young terkenal, Moon Jae-won terkenal, Kim Soo Hyun terkenal, saya nggak peduli. Saya nontonnya cuma Park Shin Hye. Dan waktu itu saya cuma tergoyahkan oleh satu orang, yaitu Yoon Eun Hye, gebetannya Kim Jong Kook waktu itu. Jadi saya namatin dramanya dua orang itu aja, Park Shin Hye dan Yoon Eun Hye. Saya nggak pernah nonton drama apapun selain itu. Hanya dua aktris itu saja yang saya tonton. Apapun dramanya pasti akan saya tonton. Jelek, bagus, saya tonton semua. Kebetulan dramanya Park Shin Hye bagus-bagus semua. Cuma si Yoon Eun Hye sempat fail di beberapa dramanya kan. Selain itu bagus ya, yang bener-bener rame banget kan Princess Hour atau Gong itu kan, yang bener-bener viral sampai mengangkat namanya si Yoon Eun Hye dan juga si Song Ji Hyo waktu itu. Dan lambat laun saya masih nonton dua aktris itu aja sampai sekitar di tahun 2015 kalau nggak salah, ketika munculnya Goblin. Dots, Descendant of the Sun. Dots adalah drama pertama yang bisa menggoyahkan saya untuk tidak hanya menonton dramanya Park Shin Hye atau Yoon Eun Hye. Saya penasaran nih, soalnya waktu itu kan lagi rame-nya di Instagram ya, sering nongol di Explore. Ini drama apaan sih? Tentara-tentaraan kok banyak banget yang nge-share, banyak banget yang nonton, apaan sih? Saya penasaran, akhirnya saya tonton. Ternyata bagus. Ternyata bagus banget ya dramanya. Ternyata di dunia drakor itu nggak cuma ada Park Shin Hye dan Yoon Eun Hye, ternyata bagus banget. Dan sebenarnya saya udah tahu Seo Joong Ki dari Running Man ya. Cuma, ternyata Seo Joong Ki di sini bagus banget aktingnya. Ada Lee Kwang Soo di episode pertama juga. Keren ternyata ya. Dan setelah itu muncullah drama Goblin. Dan saya tahu drama Goblin itu justru bukan dari explore Instagram, dari Twitter, dari teman-teman saya yang juga menonton drakor, atau dari siapapun yang mereferensikan. Saya tahu drama Goblin justru dari salah satu situs troll, situs prank, situs meme di internet, yaitu 9gag. Waktu itu ada salah satu kreator 9gag yang nge-share tentang Goblin. Ini apaan ini? Ini drama Korea kok bisa nyasar di 9gag? Berarti keren banget ini dramanya, pasti sangar banget, pasti bagus banget. Soalnya orang-orang 9gag itu mayoritas orang-orang Amerika, orang-orang ya pokok bukan orang Asia lah ya, Eropa, Amerika, dan jarang banget mereka itu nontonin drama-drama Korea. Kok ini sampai nyasar di sini nih kreatornya? Akhirnya saya cek, bagus. Drama Goblin bagus banget, gila itu drama, gak masuk akal. Menurut saya itu adalah satu dari sekian banyak drama yang masih memorable dan masih bagus lah sampai sekarang, walaupun ditonton, di rerun berkali-kali pun masih bagus. Apalagi di bagian-bagian terakhir waktu Jintak meninggal dunia tuh, itu gak masuk akal sih. Bahkan sampai sekarang istri saya pun ketika saya ajak nonton lagi drama Goblin pasti nangis di episode-episode terakhir. Kayak kita diajari kayak, beginilah hidup gitu loh. Kayak hidup itu bisa berakhir tanpa kita duga-duga. Hidup bisa tiba-tiba hilang, kita tiba-tiba. Jadi kayak apa ya? Kayak apapun yang kita cari, apapun yang kita kejar, apalagi sih? Maksudnya sekaya apapun, setenar apapun, nanti kita juga mati juga gitu loh. Itu drama itu memberikan kayak insight yang luar biasa buat saya, atau mungkin buat teman-teman sobat drakor yang nonton atau dengerin podcast ini. Kayak entahlah, mungkin ada nggak sih, saya kadang-kadang penasaran. Saya sempat bikin story ini di akun Instagram saya, kayak ada nggak sih drama Korea yang merubah hidupmu? Ada nggak sih drama Korea yang merubah pandangan hidupmu? Jadi misal kamu awalnya adalah orang yang A, yang kayak gini, tapi setelah kamu nonton drama tertentu, kamu tiba-tiba berubah hidupmu. Entah, semoga aja ke arah lebih baik ya. Semoga ke arah yang lebih baik. Misal nih, habis kamu nonton Goblin, awalnya kamu orangnya gampang desperate, gampang menyerah, gampang putus asa dalam hidup. Habis nonton Goblin kayak, ngapain sih nyerah dalam hidup? Toh nanti kita mati juga. Jadi kita harus kayak benar-benar mencintai apa yang ada di sekitar kita. Kita harus hidup
100% live to the fulls, yang benar-benar optimal sampai kita ketika nanti harus mati, kita tidak ada lagi penyesalan gitu loh. Jadi kayak setelah nonton Goblin nih, atau misal nih teman-teman adalah fans dari Han Ji Pyong seperti saya, Han Ji Pyong garis keras, setelah nonton Startup, kita menjadi, awalnya kita biasa aja jadi bucin tidak berguna, tidak dong. Biarkan Kim Sun-do yang menjadi bucin tidak berguna. Anda jangan ikut-ikut ya. Jadi kayak misal nih habis nonton Startup yang awalnya kita nggak paham tentang teknologi, awalnya kita yang tidak terlalu melek tentang investasi dan lain-lain, kita jadi mulai belajar investasi, belajar untuk menciptakan suatu startup baru, teknologi baru. Untuk teman-teman yang mungkin nonton atau dengerin podcast ini dan kebetulan nih kalian adalah anak-anak teknik, anak-anak programmer, tiba-tiba setelah nonton Startup kayak, wah aku akan membuat perusahaanku sendiri, aku akan membuat sandbox, aku akan merubah dunia kalau bisa. Tapi kayak hal-hal kayak gitulah. Atau mungkin teman-teman yang awalnya nggak punya tujuan goals hidup yang kayak gimana-gimana, terus nonton Itaewon Class, tiba-tiba kayak, wah aku harus bisa menjadi Park Se-royi, start dari nol, tiba-tiba merintis bisnis makanan kuliner, tiba-tiba merangkak naik dan punya perusahaan segede itu dan bisa menyaingi Jangga Food. Mungkin ya, siapa tahu adalah teman-teman yang nonton Itaewon Class ini tiba-tiba dari sosok yang biasa aja, tiba-tiba punya perusahaan yang menyaingi Indofood, mungkin aja kan ya. Nah, mungkin itu adalah key utama dari obrolan kita di podcast ini. Saya nggak tahu udah berapa menit ya, semoga tidak membuat teman-teman jenuh, semoga teman-teman juga masih nyaman mendengarkan saya sampai ya nanti saya closing ya. Jadi mungkin itu bisa jadikan key dari obrolan kita nanti teman-teman. Jadi kayak, apa sih drama Korea yang merubah hidupmu? Apa sih drama Korea, nggak cuma merubah hidupnya, apa sih drama Korea pertama yang kamu tonton teman-teman? Bisa sih kamu share di kolom komentar di bawah, bisa kamu tulis, oh pertama kali aku nonton drama Korea ini nih yang bikin aku kecanduan, terus nggak bisa move on dari drama Korea. Dan yang kedua, saya kepingin tahu siapa sih aktor atau aktris dari drama Korea yang membuat teman-teman sobat drakor ini kayak, nggak bisa nih, aku akan terus nonton dia, apapun dramanya, apapun filmnya, apapun karyanya, aku bakalan ngikutin dia terus. Ada nggak sih aktor atau aktris yang sampai kamu segitunya sama mereka? Dan yang terakhir, ada nggak sih drama Korea yang membuat kamu kayak merasa kayak, karena drama Korea ini aku punya pandangan baru dalam hidup, aku punya semangat baru, aku punya keinginan-keinginan baru, aku punya hal-hal baru yang ingin dilakukan yang terinspirasi dari drama ini. Kayak kita bisa kita bisa mengeliminasi semua stigma yang kayak, ngapain sih kamu nonton drakor, nggak ada gunanya, cuma nangis-nangis doang, cuma drama-drama biasa, sama aja kayak sinetron, ngapain sih, kan banyak sekali hal negatif yang selalu diarahkan kepada kita dari orang-orang yang nggak tahu kalau drakor itu terkadang juga ada manfaatnya. Bahkan saya sudah membuktikan, dari drama Korea saya bisa membuat konten, dari drama Korea saya bisa membuat karya dalam bidang stand up comedy, saya stand up comedian, dan bisa membawa saya masuk ke TV, bisa membawa saya lolos audisi, bisa membawa saya sampai detik ini, sampai di posisi saya saat ini. Bahkan dari drama Korea saya bisa mendapatkan istri.